وقال المصنف والشارح رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين إلى أن قال النسفي قال النسفي رحمه الله في تفسيره قال berkata Al-Imam An-Nasafi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi tafsirihi, dalam tafsirnya. Jadi ada tafsir An-Nasafi. Ya. Qila, dikatakan oleh orang, innal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Innal kutuba al-munazzalata, sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan, minas sama'i, dari langit, ilal ardi, ke bumi, mi'atun wa arba'atun, jumlahnya ada 104. Jumlahnya ada 104. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan jumlahnya ada 104. Suhuf Syis situn. Suhuf Nabi Syis alaihi salam ada situn, ada 60. Wa suhuf Ibrahim salathun, dan suhuf Nabi Ibrahim ada 30. Wa suhuf Musa qabla Taurati asratun, dan suhufnya Nabi Musa sebelum Taurat ada 10. Kemudian wa Tauratu, kitab Taurat, wal Injilu, Injil, wa Zabur, Zabur, wal Furqan, dan Furqan Al-Quran. Jadi semuanya ada 100 berapa? 4. Coba kita hitung tuh. Suhuf Sis ada 60. Wa suhuf Ibrahim ada salasun. 60 tambah 30 berapa? 90. Wa suhuf Musa sebelum Taurat ada 10. 100. Kemudian wa Tauratu, wal Injil, wal Zabur, dan wal Furqan Al-Quran. Jadi jumlahnya ada 104. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani, dan segala makna setiap kitab-kitab itu terkumpul di dalam Al-Quran. Jadi kitab yang 104 ini segala maknanya terkumpul dalam Al-Quran. Wa ma'anil Qur'ani, dan makna-makna Al-Quran majmu'atun, terkumpul fil Fatihati, dalam surah Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil Basmalati, dan ma'ani surah Al-Fatihah terkumpul dalam Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil Basmalati, dan makna-makna Bismillah majmu'atun fi ba'iha, terkumpul di dalam ba'nya. Ba'nya bis, ba'nya tuh. Jadi ma'ani Bismillah terkumpul dalam ba'nya. Wa ma'naha, dan maknanya, makna ba, bi kana makana, wa bi yakunu ma yakun. Ini kurang nih, ma yakunu. Dalam kitab yang lain ma yakunu. Jadi maknanya apa? Bibi, dengan sebab aku, kata Allah. Kana, telah ada, makana, sesuatu yang telah ada. Wabi, dan dengan sebab aku, kata Allah, yakunu, akan ada, ma yakun, sesuatu yang akan ada. Nah, begitu. Itu kalimat ma'ruf ya, ma'rufah ini. Jadi makna ba'nya dalam Bismillahirrahmanirrahim, bikana makan wa biyakunu ma yakun. Dengan sebab aku kata Allah, kana, ada sesuatu, telah tercipta sesuatu, wa makan, sesuatu yang telah tercipta. Wabi, dengan sebabku, yakunu, akan ada, ma yakun, sesuatu yang akan ada. Paham dia? Nah, ini makna ba' daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulangi lagi, wa ma'ani ba'iha, wa ma'naha, dan makna ba'nya dalam Bismillah, bi, dengan sebab aku, kana, telah ada, makan, sesuatu yang telah ada. Wabi, dan dengan sebab aku, kata Allah, yakun, akan ada, ma yakun, sesuatu yang akan ada. Zada ba'duhum, telah menambahkan oleh sebagian ulama, wa ma'anil ba'i, dan makna ba' fi nuqtatiha, di dalam titiknya. Makna ba' dalam titiknya. Ini ba' ada titiknya. Artinya, fi dzalika, dalam hal itu, isyaratun, adalah isyarah, ilal wahdati, kepada keesaan.
Wahia dan esa itu ada muta'addud, tidak berbilang. Fahuwal wahid, dan dia al-wahid yang satu. Alladzi la nadhira lahu, yang tidak ada bandingan baginya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebagian ulama yang memaknai ba-nya, makna ba dalam bismillah itu pada titiknya. Itu pada titiknya. Isyaratun, kan titik satu. Isyarah sebagai isyarah ilal wahda, kepada yang esah, yang tunggal. Wahia, wahda adalah ada muta'addud, tidak berbilang, hanya satu. Ya. Bahkan ada yang pendapat juga mengatakan segala sesuatu itu mulai dari titik. Mulai dari titik. Betul. Ini mau angka berapa aja mulai dari titik dulu tuh ya. Nulis satu, titik dulu ada. Dimulai dari titik ini. Subhanallah. Naam. Wa adamu hurufil basmalati, dan jumlah huruf-huruf basmalah ar-rasmiyah yang ditulis ya. Ar-rasmiyah itu yang tertulis 19 harfan, jumlahnya ada 19 huruf. Wa adadu khazanatin nari, dan jumlah penjaga neraka 19 khazinan, jumlahnya juga ada 19 penjaga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alaiha 19. Alaiha, di atas neraka itu ada 19 penjaga. Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, yang mereka ini menjaga daripada neraka. Nanti setiap seorang dari mereka ada pasukannya lagi. Lebih banyak jumlahnya ya. Ini pentolannya ada 19. Yang ketuanya malaikat Malik, penjaga daripada neraka. Jadi wa adadu hurufil basmalati, jumlah huruf bismillah ar-rasmiyah yang tertulis ada 19 huruf. Wa adadu khazanatin nari, dan jumlah penjaga neraka 19, ada 19 khazinan penjaga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman Al-Qur'an ya, alaiha 19. Di atas neraka itu ada 19 penjaga itu. Qala Ibnu Mas'udin, berkata oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, faman arada ayunjiyahu Allah Ta'ala minaz zabaniyah. Faman arada, siapa orang yang ingin ayunjiyahu Allah, menyelamatkan akannya oleh Allah, minaz zabaniyati, dari malaikat zabaniyah, penjaga neraka, falyagulha, hendaknya ia berucap, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'alallahu bikulli harfin junnatan ay wiqayatan. Agar Allah menjadikan bikulli harfin, dengan setiap satu huruf, junnatan ay wiqayah. Junnah ini pelindung atau benteng, wiqayah atau benteng. Min kulli wahidin minhum, dari setiap seorang minhum, dari mereka zamaniyah, ya. Jadi maknanya begini, ulangi lagi. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, faman arada, siapa orang yang ingin ayunjiyahu Allah Ta'ala minaz zabaniyati, siapa orang yang ingin Allah menyelamatkan akannya dari malaikat zabaniyah, falyagulha, hendaknya ia berucap Bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak tuh. Kita perbanyak mengucap bismillah, akan diselamatkan dari apa? Malaikat zabaniyah, penjaga daripada neraka. Liyaj'alallah bikulli harfin junnatan ay wiqayatan min kulli wahidin minhum. Nah, begitu. Agar Allah menjadikan bikulli harfin, dengan setiap satu huruf, junnatan ay wiqayatan, pelindung atau benteng. Min kulli wahidin minhum, dari setiap seorang dari mereka az-zabaniyah. Fabiha, maka dengan bismillah, quwwatuhum, kekuatan mereka. Wabiha, dengan basmalah juga, istadla, apa itu? Fabiha quwwatuhum, dengan basmalah kekuatan mereka. Wabiha, dengan basmalah, istadlu, istadalla, yastadilu, istadallu. Bernaung, mereka bernaung. Nah, wabiha, dengan basmalah, quwwatuhum, kekuatan mereka. Wabiha, dan dengan basmalah, istadallu, mereka bernaung. Nah, berlindung maksudnya begitu.
Wa qala Abu Bakr Al-Warraq rahimahullahu taala, berkata oleh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, Bismillahirrahmanirrahim, rawdatun min riyadil jannati. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kebun dari kebun-kebunnya surga, taman dari taman-tamannya surga. Likulli harfin minha tafsirun ala haddatihi. Likulli harfin minha, setiap satu huruf dari basmalah, tafsirun adalah penjelasan, tafsir ala haddatihi, atas batasnya. Batas daripada surga, begitu. Batas daripada kebun surga. Jadi likulli harfin minha, setiap satu huruf dari basmalah, tafsirun, penjelasan, ala haddatihi, atas batasnya. Warawa at-Tabrani, dan telah meriwayatkan oleh Imam Tabrani, annahu la yadkhulu ahadun al-jannata, bahwasanya tidak masuk oleh seseorang akan surga illa bijawazi bismillahirrahmanirrahim, kecuali dengan melewati ya bismillahirrahmanirrahim. Bijawazi ini dengan stempel, maksudnya begitu. Dengan jawas. Kalau jawas bahasa sekarang itu paspor. Surat izin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi annahu la yadkhulu ahadun al-jannata, bahwasanya tidak masuk oleh seorang akan surga kecuali bijawazi, dengan surat izin Bismillahirrahmanirrahim. Paspor. Kayak misalnya ada tiketnya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun minallahi ta'ala li fulan bin fulan. Ini adalah kitabun minallah, kitab dari Allah Ta'ala untuk fulan bin fulan, adkhiluhu jannatan aliyatan kutufuha daniyah. Ini adalah kitab minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, li fulan bin fulan, untuk fulan bin fulan. Adkhiluhu, maka masukkanlah oleh kalian akan fulan itu, jannatan aliyatan, ke dalam surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahnya daniyah, pendek. Surga buah-buahnya ini ayat Al-Quran, kutufuha daniyah. Itu satu penggalan dari setengah daripada ayat Al-Quran, kutufuha daniyah. Buah-buah di surga itu pendek-pendek, nggak ada yang tinggi, jadi ngambilnya gampang di situ. Nah, jadi dikatakan di sini apa? Dalam riwayat Tabrani bahwasanya tidaklah masuk seseorang ke dalam surga illa bijawazi bismillahirrahmanirrahim, kecuali dengan melampaui kalimat bismillahirrahmanirrahim. Surat izin bismillahirrahmanirrahim. Kalau zaman sekarang jawas paspor itu. Hadza kitabu minallah, ini adalah kitab dari Allah Ta'ala, ketetapan dari Allah Ta'ala, li fulan bin fulan, untuk fulan bin fulan. Adkhiluhu, masukkanlah oleh kalian, wahai para malaikat, akan fulan, jannatan aliyatan, ke dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah, yang buah-buahnya pendek. Waruya annahu, dan telah diriwayatkan, annahu, bahwasanya, idza dakhala ahlul jannati al-jannata, apabila masuk oleh penduduk surga ke dalam surga, yaqulun, mereka akan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Allahnya kurangnya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, sadaqana wa'dahu, yang telah membenarkan oleh Allah akan kami, wa'dahu, janjinya. Yang Allah telah benar janjinya, janji kepada kami. Wa aurasanal arda, dan telah mewariskan oleh Allah akan kami al-arda, bumi surga di sini maksudnya. Natabawwa'u minal jannati, yang kami mengambil tempat minal jannati, dari surga, haitsu nasya, sekiranya yang kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul 'amilin, maka sebaik-baiknya pahala untuk orang yang beramal. Jadi dikatakan dalam riwayat, apabila seorang masuk ke dalam surga, ya, maka yaqulun, dia akan membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannah haitsu nasya fa ni'ma ajrul 'amilin. Ini Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'an.
Jadi penduduk surga kalau dia masuk ke dalam surga dia baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Segala puji bagi Allah alladzi sadaqana wa'dahu, yang Allah telah benar kepada kami akan janjinya, wa aurasana al-ardha, dan Allah telah mewariskan kepada kami bumi surga ini maksudnya. Natabawwa'u minal jannah, yang kami bertempat tinggal dalam surga. Haitsu nasya, sekiranya kami kehendaki di mana saja. Fa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baiknya balasan untuk orang yang beramal. Wa idza dakhala ahlun nari, dan apabila masuk oleh penduduk neraka an-nara, ke dalam neraka, yaqulun, mereka penduduk neraka juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita baca antar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zalamna rabbuna wa ma zalamana rabbuna walakin zalamna anfusana. Wa ma zalamana, bukan zalamna, wa ma zalamana, tidaklah berbuat zalim kepada kami rabbuna, oleh Tuhan kami, tidaklah Tuhan kami berbuat zalim kepada kami, walakin zalamna anfusana, akan tetapi kami yang telah berbuat zalim kepada diri kami. Jadi kalimat pertama bukan zalamana ya, bukan zalamna, zalamana. Jadi fi'il madhi itu. Wa ma zalamana rabbuna, rabbuna jadi fa'il. Dan tidaklah berbuat zalim kepada kami oleh Tuhan kami, walakin akan tetapi zalamna anfusana, kami yang telah berbuat zalim terhadap diri kami. Jadi penduduk neraka masuk neraka baca tuh. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zalamana rabbuna walakin zalamna anfusana. Wah, jangan sampai kita baca tuh ya. Kita baca yang pertama aja tuh. Penduduk surga masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Wa fil akhbari, dan di dalam khabar-khabar, hadis-hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi al-Mukhtar, dari an-Nabi al-Mukhtar, pilihan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lailatan usriya bi ila sama, lailatan usriya bi ila sama, di malam aku diperjalankan ke langit. Maksud di Isra'nya kan Nabi ini, diperjalankan ke langit. Uridha alayya, ini bukan ala, kurang titik. Uridha alayya jami'ul jannat, disodorkan kepadaku akan seluruh surga-surga. Diperlihatkan kepadaku akan seluruh surga. Uridha alayya jami'ul jannat, disodorkan kepadaku akan seluruh surga-surga. Fara'aitu fiha arba'ata anharin, fara'aitu, maka aku menyaksikan fiha, dalam surga, arba'ata anharin, ada 4 sungai. Aku menyaksikan dalam surga, kata Nabi, ada 4 sungai. Nahrun min ma'in ghairi asinin. Yang pertama sungai min ma'in, dari air, ghairi asinin, dari air yang tidak berubah rasanya. Tidak berubah rasa dan tidak berubah baunya. Tawar begitu. Wa nahrun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang kedua, wa nahrun, dan sungai, min labanin, dari susu, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga, wa nahrun min khamrin ladzatin lisyaribin, dari khamar yang lezat, lisyaribin, untuk orang-orang yang meminumnya. Yang keempat, wa nahrun min asalin musaffa, sungai min asalin musaffa, dari madu yang disaring, yang murni. Jadi di surga kata Nabi ada 4 sungai. Nahrun min ma'in ghairi asin. Ini semua Quran nih. Wa nahrun min labadin lam yataghayyar ta'mu. Wa nahrun min khamrin ladzatin lisyaribin. Wa nahrun min asalin musaffa. Kama qala Allah Ta'ala fil Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Fiha anharun min ma'in al-ayata. Ini ayatnya. Fiha, di dalam surga, anharun, ada sungai-sungai, min ma'in ghaira asinin. Lanjutan daripada ayat. Surah apa itu? Al-ayah, ayat. Faqultu li Jibrila, maka aku berkata kepada Jibril, kata Nabi, min aina taji'u
wa ila aina tadhhabu? Dari mana itu sungai datang dan kemana itu sungai pergi? Ngalirnya kemana? Datangnya timbulnya dari mana? Perginya kemana? Qala, maka Jibril berkata, tadhhabu ila haudil kautsar. Ini sungai tadhhabu mengalir ila haudil kautsar, ke telaga Kautsar. Wala adri min aina taji'u. Tapi aku enggak tahu dari mana datangnya itu sungai. Jibril enggak tahu. Fas'al minallah ayyuriyaka dzalik. Fas'al, maka kamu mintalah minallahi, kepada Allah, ayyuriyaka dzalik, untuk memperlihatkan Allah kepada kamu hal itu. Nah, dari mana itu datang dan dari mana perginya itu sungai. Jibril bilang, kamu minta kepada Allah dah agar Allah menunjukkan kepada kamu. Fada'a rabbahu, maka berdoalah oleh Nabi akan Tuhannya. Faja'a malakun, kemudian datang seorang malaikat. Wasallama alaihi, dan mengucapkan salam kepada Nabi. Summa qala, kemudian itu malaikat berkata, ya Muhammad ghammid aynaik. Wahai Muhammad, pejamkanlah kedua matamu. Ghammid aynaik, pejamkanlah kedua matamu. Qala, maka Nabi berkata, faghamadtu aynayya. Kurang titik aynayya, maka aku pejamkan kedua mataku. Summa qala li, kemudian berkata kepadaku itu malaikat, iftah, bukalah wahai Muhammad kedua matamu. Fafatahtu aynayya, maka aku buka kedua mataku. Fa idza ana 'inda syajaratin, tiba-tiba kata Rasulullah, ternyata saya indah di hadapan pohon. Wa ra'aitu gubbatan min durratin bayda, dan aku menyaksikan ada gubah ini kubah ya, gubah. Ra'aitu gubbatan, saya menyaksikan kubah min durratin bayda, dari mutiara yang berwarna putih. Wala babun min dhahabin ahmar, dan ada pada gubah itu pintu yang terbuat dari emas yang berwarna merah. Wakila, ada pendapat min zamrud, ini kubah min zamrud akhdar, terbuat dari zamrud yang berwarna hijau. Dikatakan lau anna jami'a ma fid dunya, kalau seandainya seluruh apa-apa fid dunya yang ada di dunia, minal jinni wal insi, dari manusia dan jin, wagafu ala tilkal kubah, mereka berdiri di atas itu kubah, lakanu misla ta'irin jalisin ala jabalin, maka niscaya mereka seperti burung yang duduk di atas gunung. Jadi dikatakan kalau misalnya seluruh yang ada di dunia, manusia dan jin, ngumpul semuanya, berdiri tuh di atas kubah, maka mereka misla seperti burung yang lagi duduk di atas gunung. Saking gede daripada kubahnya itu. Au qurrah ulqiyat fil bahri, atau seperti bola. Au qurratin, ini wawunya ataf pada misla ta'irin au qurratin. Atau seperti bola ulqiyat fil bahri, yang dilempar ke lautan. Ya, bola dilempar ke lautan, kecil ya? Ya kecil. Ini kalau manusia, jin kumpul semuanya berdiri nih di atas kubah ini bagaikan seperti burung yang lagi nongkrong di atas gunung. Atau seperti bola yang berada di lautan, dilempar di lautan. Fara'aitu hadhil anhara, maka aku menyaksikan ini sungai-sungai al-arba'ata yang 4. Tajri min tahti hadhil kubbah, mengalir dari bawah ini kubah. Falamma, jadi sungainya mengalir dari bawah itu kubah. Falamma aradtu an arji'a, tatkala aku ingin kembali, kata Nabi, qala lil malaku, berkata kepadaku itu malaikat, lima lam tadkhulil qubbata, kenapa engkau tidak masuk ke dalam kubah? Faqultu, maka aku katakan, kata Nabi, kaifa adkhuluha, bagaimana saya masuk ke dalam kubah? Wa ala babiha guflun, pada pintunya kubah itu ada kuncinya, ada gemboknya, min zahabin, yang terbuat dari emas. Jadi malaikat bilang, wahai Nabi Muhammad, kenapa ente gak masuk? Ya, kata Nabi, bagaimana gue mau masuk? Bahasa kitanya nih, orang gubahnya digembok begitu, terbuat gemboknya dari emas. Min dhahabin. Wa khaifa aftatuhu. Mana tadi? Benar ya? Wa khaifa aftahuhu. Bagaimana saya membukanya, kata Nabi. Qala li,
Berkata kepadaku itu malaikat, fi yadika miftahuhu. Di tanganmu itu ada kuncinya, dibilang. Di tanganmu Nabi ada kuncinya. Fakultu, Nabi berkata, aina miftahuhu. Di mana kuncinya, kata Nabi. Faqala, itu malaikat mengatakan, miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya adalah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu minal kufli. Tatkala aku mendekat dari gembok. Gembok pintu daripada itu kubah. Bultu, saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Faftatahal kuflu. Maka terbukalah itu gembok. Fadakhaltul gubbata. Kata Nabi, saya masuk dalam itu kubah. Fara'aitu hadhil anhar. Saya menyaksikan itu sungai-sungai. Takhruj min arba'ati arkanil kubbah. Keluar itu sungai-sungai dari 4 tiang-tiang kubah. Falamma aratul khuruja. Jadi Nabi menyaksikan dalam kubah ini ternyata sungai-sungainya ngalir dari apa? Tiang-tiang kubah itu. Falamma aratul khuruja. Tatkala aku ingin keluar, kata Nabi, minal kubbati, dari kubah, qala li dzalikal malak. Berkata kepadaku itu malaikat, hal ra'aita ya Muhammad. Ini malaikat bilang, apakah engkau telah menyaksikan wahai Muhammad? Faqultu, maka aku katakan, ra'aitu, iya, aku telah menyaksikan, kata Rasulullah. Qala, itu malaikat berkata, undur sanian, lihat kedua kalinya, dibilang, lihat lagi. Lihat kedua kalinya. Falamma nazartu, tatkala aku melihat, ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil kubbati. Aku menyaksikan, aku menyaksikan maktuban, tertulis, ala arba'ati arkanil kubbati, di atas 4 tiang-tiang kubah, atau rukun pojokan-pojokan kubah. Bismillahirrahmanirrahim. Tertulis, termaktub daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu nahral ma'i. Dan aku menyaksikan sungai air. Yajri, mengalir. Mim bismi. Dari huruf mim bismi. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya melihat, kata Nabi Muhammad, ada sungai air yang mengalir dari mim. Dari huruf mim, kalimat bismi. Ya. Wa nahral labadi, dan aku menyaksikan sungai susu. Yajri min ha'illah, mengalir dari huruf ha Allah. Allahu, haknya tuh mengalir. Jadi apa? Sungai susu. Nah. Wa nahral khamri, dan aku menyaksikan sungai khamar. Yajri min mim ar-Rahman, mengalir dari huruf mim ar-Rahman, mimnya. Wa nahral asali, dan aku menyaksikan sungai al-asal, sungai madu. Yajri mim mim ar-Rahim, mengalir dari huruf mim ar-Rahim. Paham maksud itu ya? Ini kisah gini baca cepat aja ya. Fa'alimtu, maka aku mengetahui, kata Nabi Muhammad, anna asla hadhil anhar al-arba'ati, bahwasanya asal ini sungai-sungai yang 4, minal basmalati, dari bismillah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, man dzakarani. Nah, itu ada kesalahan gitu. Man dzakarani bihadil asma. Siapa orang yang menyebut akanku bihadil asma'i, dengan nama-nama ini, min ummatik, dari umatmu, wa qala biqalbin khalis, dan dia berkata dengan hati yang khalis, yang bersih, yang ikhlas, yang murni. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, sagaituhu, aku akan minumkan ia, min hadhil anhar al-arba'ati, dari sungai-sungai yang 4 ini. Ya. Jadi kata Allah, wahai Nabi Muhammad, man dzakarani, siapa yang menyebut akanku, ya, bihadil asma, dengan nama-nama ini dari umatmu, dan ia berucap dengan hati yang bersih, yang murni, ikhlas, enggak ada embel-embel yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, saqaituhu min hadil anhar al-arba'ati, saya akan minumkan dia dari sungai-sungai yang 4 ini. Wa min fawaidiha, dan di antara faedah-faedah basmalah, annaha arba'u kalimatin, bahwasanya basmalah Bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimat. Wa zunubu arba'atun, dan dosa-dosa ada 4. Zunubun bil lail,
dosa-dosa di malam hari. Wa dzunubun bin nahar, dosa di siang hari. Wa dzunubun bisir, dosa secara sembunyi-sembunyi. Wa dzunubun bil alaniyah, dosa secara terang-terangan. Faman dzakaraha 'alal ikhlasi, maka siapa orang yang menyebut akan bismillah dengan ikhlas, wassafa dan bersih, ghafarallahu ta'ala lahu, Allah akan ampuni untuk dia adz-dzunuba wal jafa, dosa-dosa wal jafa dan kekeringan. Jafa sama. Nah, jafa ini perkara dosa juga maksudnya gitu ya. Wa fadailuha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Di antara faedah-faedah bismillah apa? Bahwasanya bismillah itu ada 4 kali kalimat. Bismi. Ini baknya sebenarnya sendiri tapi digabungkan bismi. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada berapa tuh? Ada 4 kata di situ. Wa dzunub arba'atun. Dosa-dosa juga ada 4. Dosa malam hari, dosa siang hari, dosa sir, dosa terang-terangan alaniyah. Faman dzakaraha, siapa orang yang membaca akan basmalah alal ikhlas wasafa, dengan ikhlas wasafa dan bersih. Maksudnya apa? Ikhlas juga sama. Ghafarallahu lahu adz-dzunuba wal jafa. Allah akan ampuni buat dia dosa. Wa fadailuha katsiratun, dan fadilah-fadilah basmalah itu sangatlah banyak. Afradtuha bimajlisin mustaqillin. Afradtuha, aku menyendirikan akan basmalah bimajlisin mustaqillin, di majlis tersendiri. Fi kitabi Tuhfatul Ikhwan, dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Jadi ini musannif hadzal kitab Syekh Al-Alim Allama Ahmad bin Syekh Al-Hijazi Al-Fashani juga punya karangan dia. Satu kitab. Di antara karangan kitabnya dia namanya ini nih. Tadi mana namanya itu? Tuhfatul Ikhwan. Namanya Tuhfatul Ikhwan. Dalam itu kitab dia banyak tuh menyebutkan tentang fadilah-fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya wa fi hadzal qadri kifayah. Maka dengan kadar ini yang di sini kifayah dan cukup lah, enggak usah panjang-panjang dibilang. Kalau mau cari lebih tentang fadilah basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ya baca di kitab beliau namanya Tuhfatul Ikhwan. Dia mengatakan apa? Afradtuha, saya menyendirikan akan bismillah, khususkan akan bismillah bi majlisin mustaqillin, di majlis di kitab tersendiri, fi kitab Tuhfatul Ikhwan dibilang. Wa fi hadzal qadar, titik sini tuh, wa fi hadzal qadar, maka dengan kadar ukuran ini kifayah adalah cukup. Nah, di kitab ini segini aja udah fadilah bismillah, jangan banyak. Paham maksudnya tuh? Iya. Wa qala ba'dhum dikit lagi. Qala ba'dhum, berkata oleh sebagian ulama, madarul islami, madar porosnya Islam ala hadis innamal a'malu binniyat. Porosnya Islam itu atas hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang kita baca nih. Ya, innamal a'malu binniyat. Wa hadisi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang kedua, porosnya Islam itu atas hadis al-halalu bayyinun, halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram itu jelas. Wa hadis yang ketiga dan porosnya Islam atas hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, siapa orang yang beramal satu amal, laisa alaihi, bukan alaihi atasnya amal, amruna, perkara agama kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa hadisi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagian min husni, dari bagus Islamnya seseorang, meninggalkannya ia sesuatu yang tidak perlu akannya. Nah, itu dikatakan bahwasanya fakullu wahidin minha, setiap satu minha dari hadis-hadis itu, rubul Islam, 1/4 daripada Islam. Jadi berkata sebagian ulama, madarul Islam. Madar tadi apa? Porosnya Islam atas 4 hadis tuh dibilang. Hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, yang akan pembahasan dibahas nanti. Yang kedua hadis al-halalu bayyinun wal haramu, juga ada dalam ini kitab.
Kemudian yang ketiga hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini siapa orang yang beramal laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya amruna, akan urusan agama kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Itu yang ketiga hadisnya. Yang keempat hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari bagusnya Islam seseorang meninggalkannya ia akan sesuatu yang tidak perlu baginya. Jadi dikatakan bahwasanya madar porosnya Islam terbangun atas 4 ini hadis. Dan ini hadis insyaallah ada bahas masuk dalam kitab ini yang kita baca Al-Arba'in An-Nawawiyah. Naam. Jadi fakullu wahidin minha, setiap satu dari hadis-hadis tadi yang 4 rub'ul Islam, 1/4 Islam. 1/4 berarti kalau 1/4 semua ada 4. Jadi 1 komplit. Iya. Ini luar biasa. Wa qala ba'dhum, berkata oleh sebagian mereka ulama, law sannaftu mi'ata kitabin. Law sannaftu, seandainya aku mengarang 100 kitab, la bada'tu fi awwali kulli kitabin bihadzal hadits. La bada'tu, maka aku mulai fi awwali kulli kitabin, di permulaan setiap kitab, bihadzal hadis, dengan ini hadis. Ai innamal a'malu biniyat. Jadi ada sebagian ulama mengatakan kalau seandainya saya mengarang 100 kitab, maka saya akan mulai di permulaan setiap kitab yang saya karang dengan ini hadis innamal a'malu, dan kebanyakan para ulama begitu. Jadi memulai karangan mereka dalam kitabnya dengan menyebut ini hadis innamal a'malu biniyat, karena niat perkara yang sangat penting sekali. Wa huwa hadisun azimun, dan huwa innamal a'malu biniyat hadisun azim, hadis yang sangat azim, yang agung. Kana salafus salihu, ada salaf saleh, yuhibbuna iftitaha musannifatihim bih. Mereka senang akan memulai karangan-karangan mereka bihi, dengan ini hadis innamal a'malu biniyat. Tanbihan litalib, untuk memberitahu, peringatan litalib, untuk menuntut ilmu, ala husnin niyati, atas bagusnya niat, wahtimamihi, dan bagusnya perhatiannya, bidzalika, dengan hal itu niat. Kenapa? Li'annaha min ajli a'malil qulub, karena niat itu min ajalli a'malil qulub, dari paling agungnya amal-amal hati, wa ta'ati, dan ta'at, al-muta'alliqa biha, yang berhubungan biha dengannya, wa 'alaiha madaruha, dan atasnya madaruha, porosnya daripada ibadah amal. Niat, dengan niat. Ini penting sekali, sehingga mereka para salafun saleh memulai daripada tulisan-tulisan mereka dengan ini hadis sebagai tanbihan, memberitahukan, peringatan li talib, untuk penuntut ilmu, bahwasanya ente mulai menuntut ilmu harus niat yang baik, jangan niat yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa? Wa kana salafus saleh yuhibbuna iftitaha musannafatihim. Yuhibbun, mereka senang, iftitah, membuka, musannafatihim, karangan mereka, ya, ta'lif mereka, bihi, dengan ini hadis. Tanbihan, untuk memberitahu, untuk memberikan peringatan, lit talib, untuk penuntut ilmu, ala husnin niyah, atas bagusnya niat, wahtimamihi, dan memperhatikan husnin niyah, bidzalika, dengan hal itu. Kenapa? Li'annaha min ajalli a'malul qulub, karena niat itu dari paling besarnya, paling agungnya amal-amal hati, wa ta'ah, dan ketaatan, al-muta'allika biha, yang berhubungan dengannya. Wa 'alaiha, dan atasnya, atas niat, madaruha, sumber poros daripada amal dan ketaatan. Ya. Terus ya. Wallah. Apa? Ya. Wallah. Abu Ubaidah, ya. Dikit lagi, nggak apa-apa. Udah segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nggak muskil ya? Ada iskal, boleh tanya dulu.